Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian, dengar podcast Emana. Kembali lagi bersama saya dengan saudara Reynard, dampingi dengan rekan saya, saudara Puji. Ya, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun yang 2022 ini. Semoga semakin hari kita semakin melihat apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, kita akan sama-sama membahas ya dalam satu firman pada hari ini, ya dalam porsi bacaan yang kita sudah sama-sama miliki, yaitu Markus pasal 12 ayat 1 sampai 17, di mana ayat yang akan diambil adalah dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 yang berkata, "Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Puji Tuhan, dengan judul yaitu kita akan ambil dari pembacaan ini adalah berikanlah kepada Allah. Baik, Sudah Puji, apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan ini dan judul yang tadi kita sudah bahas? Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara Renat. Saudara-saudari, sore hari ini kita melihat ya ada satu topik, yaitu berikanlah kepada Allah. Ya, pertanyaan pertama adalah apa yang harus kita berikan kepada Allah? Ya, tadi dari ayat yang kita baca dikatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, ya, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Saudara-saudari, di sini kita melihat ada dua macam kewajiban, ya, yaitu kewajiban kita terhadap pemerintah. Di sini Tuhan sangat seimbang, ya. Tuhan bukanlah seseorang yang membawa orang itu keluar ya dari kekuasaan pemerintahan yang ada. Ya, tetapi Tuhan justru mengajari murid-murid agar memberikan ya kepada Kaisar apa yang wajib ya diberikan kepada Kaisar. Amin. Lalu kita juga tidak boleh melupakan ya bahwa kita memiliki Allah ya, dan bahwa kita ini sudah dibeli ya oleh Allah dengan harga yang mahal ya, dan kita sudah dibayar dengan lunas ya. Sebenarnya pemberian kita kepada Allah itu bukanlah kita memberikan sesuatu, tetapi kita mengembalikan ya, saudara-saudari ya. Saya rasa memang Tuhan mengatakan ini adalah memberi kepada Allah. Tetapi kalau melihat keadaan kita ya, status kita yang adalah sudah dibeli oleh Allah, maka yang kita berikan kepada Allah itu sebenarnya adalah mengembalikan ya kembali apa yang menjadi hak dari Allah. Amin. Nah, saudara-saudari, di sini dikatakan berikanlah ya kepada Kaisar. Tuhan mengambil perkataan ini setelah dia minta ya menunjukkan dinar ya, menunjukkan koin dinar, yaitu koinnya orang Romawi kepadanya ya. Sangat menarik bahwa Tuhan ini tidak memiliki bahkan satu koin dinar sekalipun, saudara-saudari. Ya, satu koin dinar sekalipun Tuhan tidak punya. Artinya Tuhan Yesus tidak membutuhkan uang ya. Bagi dia tidak memegang uang itu tidak masalah, bukanlah suatu masalah besar. Berbeda ya dengan kita ya. Saya katakan terhadap diri saya sendiri ya, terhadap saya ya. Saudara-saudari, kadang-kadang kalau kita ini tidak ada uang sama sekali di dompet atau tidak membawa uang sama sekali, wah kita
sangat was-was ya, kita sangat khawatir ya, kita sangat menggantungkan diri kita terhadap uang. Tetapi Tuhan di sini Dia tidak memegang sedinar pun, saudara. Yang memegang justru orang lain. Karena itu Tuhan minta menunjukkan ini dari orang lain. Dia sendiri tidak bawa. Nah, sebagai orang yang melayani Tuhan ya, amin. Kita perlu, haleluya, kita perlu tidak terikat ya kepada harta benda ya. Kita perlu mencontoh Tuhan ya. Kita perlu menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Di pasal yang sama ya, saudara-saudari ya, di pasal yang sama di ayat yang 41 sampai 44. Di sana kita melihat ya suatu perbandingan, yaitu adalah satu janda yang memasukkan uang ke dalam peti ya. Nah, yang dia masukkan itu adalah 2 peser, yaitu 1 duit. Bahasa Yunaninya adalah 2 lepta. Nah, ini adalah bukan hanya persembahan ya. Ini bukan hanya persembahan, karena Tuhan di sini mengatakan Dia sudah memasukkan seluruh ya hidupnya ya. Amin. Seluruh nafkahnya, kalau di terjemahan di sini ya, adalah seluruh nafkahnya. Saudara-saudari, artinya dia tidak menyimpan sedikit pun bagi dirinya sendiri. Oh, janda ini benar-benar adalah seorang yang sudah dilepaskan ya dari keterikatan terhadap harta benda. Amin. Wah, karena itu Tuhan sangat menghargai ya. Tuhan yang melihat janda miskin itu bahkan sampai tahu ya karena kemahatauannya Tuhan tahu berapa uang yang dia masukkan. Ya, Tuhan tahu bahwa uang ini adalah seluruh nafkahnya ya. Tuhan tahu bahwa perempuan ini memberi bukan dari kelimpahan tetapi dari kekurangan. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, hari ini ada 2 tuan ya. Alkitab membandingkan ya antara Tuhan dengan Mamon. Dua-duanya meminta untuk dilayani ya. Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi atau melayani kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudari, dua-duanya minta dilayani ya. Uang ini minta kita untuk melayaninya ya, mengikat kita ya. Allah juga meminta kita melayaninya. Nah, seseorang yang melayani Allah, dia harus belajar melepaskan mamon ya, melepaskan keterikatan dari mamon. Haleluya, saudara-saudari. Inilah makna memberikan ya kepada Allah. Saudara, ketika kita memberikan ya harta benda kita menunjukkan ya kepada mamon itu bahwa aku tidak terikat terhadap engkau ya. Amin. Kita bersaksi ya di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat-malaikat ya, terhadap iblis, bahwa ketika kita memberikan ya uang kita, waktu kita, diri kita, tenaga kita ya, kita bersaksi bahwa saya tidak terikat dengan semuanya itu. Saya mau lebih melayani Allah daripada melayani Mamon. Amin. Nah, inilah makna ya memberi kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Saudari, Tuhan juga berfirman ya bahwa di mana harta kita berada ya, di situ hati kita berada. Oh saudari, kalau hati kita ini ya ada pada uang ya, maka harta kita juga tidak akan jauh-jauh dari kita. Ya, akan disimpan ya, akan dijaga demikian rupa. Tetapi kalau hati kita adalah kepada Tuhan ya, kita tidak akan segan-segan saudara-saudari memberi ya persembahan kepada Tuhan. Kita tidak akan segan memperhatikan saudara-saudari kita yang
dalam kekurangan ya. Amin. Kita tidak akan segan-segan mengeluarkan uang untuk menopang pekerjaan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kita belajar dari janda yang miskin ya, bahwa diri kita, hidup kita gantungkan kepada Tuhan, bukan kita gantungkan kepada mamon. Kita perlu memberi kepada Allah apa yang wajib ya kita berikan kepada Allah. Perjanjian lama meminta 1/10 ya. Perjanjian baru jadi dalam Kisah Para Rasul mengajarkan bahkan seluruh harta tanah mereka ya diberikan kepada gereja. Wah, saudara-saudari. Ya, banyak contoh-contoh di dalam Perjanjian Baru, orang-orang setelah diselamatkan ya, seperti Sakeus ya, dia memberikan separuh dari hartanya. Dia membereskan pendapatannya yang tidak kudus ya. Amin. Saudara-saudari, kita perlu dilepaskan dari ikatan akan harta benda ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudari, saya juga kembali dikuatkan, diterangi bahwa memang kehidupan kita harus memiliki tujuan, yaitu semuanya. Ya, karena memang kita diciptakan oleh Allah, maka selayaknya dialah yang layak mendapatkan kita. Amin. Puji Tuhan, saya rasa ya sudah cukup ya saudari, juga kita semua mengenal bahwa Tuhan memiliki hati yang demikian, maka seharusnya kita juga bisa demikian. Amin. Saudara Puji, apakah bisa mendoakan kita semua? Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal. Tuhan, yaitu dengan darah-Mu sendiri. Kau sudah membayar kami dengan lunas. Tuhan, hari ini kami bukan milik kami sendiri. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan, maka ketika kami memberikan waktu kami, tenaga kami, Tuhan, bahkan harta benda kami, Tuhan, sebenarnya kami mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan, kami dengan segala milik kami, semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarkan hati kami Tuhan tidak terikat kepada mamon. Kami tidak mau melayani mamon. Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan, di hidup kami, diri kami gantungkan kepadamu. Tuhan, Engkau lah yang kami percayai. Kami tidak menggantungkan hidup kami kepada uang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berdoa. Tuhan, kepadamu kami mohon. Tuhan, Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, yang saudari, kita sampai di sini. Semoga melalui podcast ini kita juga kembali dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga menjaga kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.